Kuasa-Mu sungguh sempurna menyertai atas kami. Saat kami berdoa di hadapan-Mu, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Tak ada satupun yang boleh kami banggakan dalam hidup kami selain kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Engkau menolong kami sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman, iman kami makin diteguhkan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hal yang ingin mengganggu kami usir, kami tolak, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memagari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kemasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saat kita selalu berdoa. Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Masih pagi ya, soalnya belum jam 11. Masih pagi. Pagi menjelang siang ya. Jadi kita ini masih semangat pagi menjelang siang. Ya, apalagi ya kalau ibadah kedua ini kita sudah segar semua. Kita sudah beraktivitas, ya, sudah mandi, sudah sehat, sudah makan juga. Wow, puji Tuhan, luar biasa, cakep-cakep anak Tuhan. Jemaat Tuhan juga yang mengikuti ibadah ini secara live. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita ikuti ibadah ini sampai selesai. HP-nya jangan dimatiin ya, supaya kita bisa mendengar firman Tuhan ini sampai selesai. Tapi yang ada di dalam, mohon suaranya di silent aja ya, supaya tidak terganggu kita nantinya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Samuel ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Nanti kita akan bacakan secara silih berganti. 1 Samuel, saya yang ayatnya yang ganjil. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Yang engkau minta daripadanya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Amin. Ya, kita sudah baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi pagi di ibadah pertama kita juga sudah belajar firman Tuhan. Yang ibadah pagi tentunya sudah pada pulang. Ini yang mengikuti ibadah yang kedua. Nah, tema kita adalah masih tetap tekun berdoa. Ya, tekun berdoa. Kalau tadi pagi belajar dengan kehidupan jemaat mula-mula, apakah dampak ketika kita hidup di dalam doa? Tercipta sebuah kesatuan, mau mewartakan kasih Allah dan hidup dalam kepedulian. Saat ini kita masih tema yang sama, adalah tekun berdoa. Kita mungkin sudah belajar tentang kehidupan Ibu Hana ini.
bukan Hana Imanela Bali. Ya. Ini Ibu Hana. Ya. Sudah mendengar cerita Ibu Hana ini. Hidup daripada Ibu Hana ini hidup dalam ketertekanan. Kenapa tertekan? Karena dia selalu disakiti oleh istri yang satunya. Selalu diejek karena tidak punya anak. Tetapi bagaimana sikap Hana ketika ia hidup di dalam sebuah tekanan? Apakah Hana pergi mencari yang lain? Daripada saya digodain terus di sini, diejek, dihina, mendingan saya cari yang lain. Bagaimana sikap Hana di firman Tuhan ini? Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau belajar sikap daripada Hana menyikapi ketika dia hidup dalam ketertekanan. Adakah kita yang hidup dalam tekanan pada saat ini? Nggak ada ya? Tertekan hutang, tertekan yang lain-lain, tertekan di tempat pekerjaan, tertekan dalam pelayanan, tertekan oleh orang tua, tuntutan. Mari kita belajar bersama-sama sikap Hana menyikapi ketika ia ada dalam sebuah ketertekanan. Hana tidak pergi mencari yang lain, tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Yang pertama, sikap ketika ada di dalam sebuah tekanan hidup, ya. Datang mencari Tuhan di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata sikap daripada Hana ketika ia dalam sebuah tekanan, diejek, dihina karena tidak punya anak, dia datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari suami yang lain, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menangis, menyampaikan semua isi hatinya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Mungkin bisa saja Hana menyampaikan isi hatinya kepada yang lain, kepada laki-laki lain. Ketika dia curhat, nggak apa-apa, ayang-ayang begitu, ya. Tetapi Hana, ketika ia ada dalam sebuah tekanan, dia datang mencari Tuhan. Kenapa? Karena Hana tahu ketika saya datang di hadapan Tuhan, saya akan mendapatkan kelegaan. Saya akan mendapatkan jawaban. Dia tidak ragu akan penyertaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jikalau hari-hari ini mungkin kita ada dalam sebuah tekanan karena tuntutan dari pekerjaan, tuntutan daripada orang tua, kita harus bekerja menghasilkan uang karena situasi saat ini, tuntutan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tertekan dengan kondisi istri yang memaksa selalu ada uang, tertekan dengan kondisi suami yang mengharapkan semuanya beres. Apakah kita ada dalam sebuah tekanan? Mari jemaat Tuhan, jangan mencari yang lain, jangan mencari jalan pintas, curhat, akhirnya masalah melanda. Tetapi marilah kita curhat kepada Tuhan, sampaikan kepedihan apa yang kita alami. Jikalau kita saat ini tertekan oleh karena sebuah tuntutan dalam kehidupan rumah tangga, mari datang dengan hati yang pedih. Hatinya pedih nggak ini? Tersayat-sayat? Enggak kan? Belum tersayat-sayat. Nah, kalau hati yang pedih datang di hadapan Tuhan, sampaikan apa yang menjadi tekanan. Tuhan, ini pekerjaanku.
ada tekanan, aku harus mencapai target. Sana sini teman kerja begini dan begitu. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Jangan mencari yang lain, tetapi carilah Tuhan. Ketika Hana ada dalam tekanan, dia tidak mencari yang lain, tetapi dia selalu mencari Tuhan. Walaupun dia menangis, walaupun pedih rasanya, nggak enak, ketika dia menyampaikan isi hatinya ini, Imam Eli mengira bahwa Hana ini adalah seorang perempuan yang tidak benar karena dia kumat kanit. Ini jangan-jangan dia udah banyak minum ini anggur orang tua, anggur merah. Tetapi Hana berkata, tidak Tuanku, aku ini tidak mabuk, tetapi saya menyampaikan isi hatiku kepada Tuhan. Ada hal yang aku doakan di hadapan Tuhan. Dia tidak malu menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Terkadang kita jemaat Tuhan, sering kali kita malu menyampaikan isi hati kepada Tuhan, tetapi tidak malu kepada orang lain. Kita mah di dalam Tuhan, kita harus terbuka gitu ya. Ya kalau terbuka sama orang lain, lebih-lebih kita terbuka sama Tuhan. Semua isi hati kita tidak akan terekspos kepada yang lain. Kalau kita curhatnya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh curhat kepada yang lain, boleh. Tetapi lebih kita kepada Tuhan. Kita lebih terbuka kepada Tuhan. Jangan malu-malu menyampaikan isi hati. Menangis. Ya, kalau kita lihat lagu-lagu di TV, ku menangis. Ini setiap pagi. Jadi seperti itu. Kita datang di hadapan Tuhan, jangan mencari yang lain. Apapun yang menjadi permasalahan kita pada saat ini, kita datangnya kepada Tuhan. Jangan mencari yang lain. Hal yang kedua, ketika kita hidup dalam sebuah tekanan, marilah kita meminta dengan sangat kepada Tuhan. Kita minta dengan doa yang tidak putus-putus. Kalau anak TK boleh ada garis putus-putus. Kalau lagi baru belajar menulis, garis putus-putus harus dihubungkan supaya menyatu. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, jangan sampai terputus doa kita di hadapan Tuhan. Kita harus terus-menerus continue. Kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika Imam Eli berkata kepada Hana, kenapa engkau melakukan itu? Tetapi dia berkata, saya mau menyampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia sampaikan terus kepada Tuhan, jikalau engkau berkenan, berkatilah aku, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Sudah diminta seorang laki-laki. Ternyata kalau kita berdoa, kita harus sudah sampaikan ini Tuhan. Kalau minta cewek, ya cewek nanti adanya. Ini Ibu Hana ini mintanya laki-laki, dan ketika dia tidak putus-putusnya minta kepada Tuhan, di ayat berikutnya nanti akan dijawab. Jadi kalau kita mau berdoa di hadapan Tuhan, kita sampaikan doanya dengan jelas, tanpa putus-putus. Kalau belum dijawab sekarang, doakan terus.
keinginan. Seperti Ibu Hana, mintanya anak laki-laki, dikasih anak laki-laki. Kalau Ibu Hana minta anak perempuan, pasti adanya anak perempuan. Kalau minta kembar, pasti cewek cowok. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita saat ini sedang bergumul untuk satu hal, jangan berubah doanya. Belum dijawab yang ini, kita sudah minta yang lain. Akhirnya Tuhan bilang, ini serius gak sih ini doanya? Saya belum kasih mobilnya, dia udah minta pesawat. Ya ampun, masa satu dulu gitu loh, jangan banyak-banyak. Kalau sudah dijawab yang satunya, baru kita naikkan lagi satu. Terima kasih ya Tuhan, sudah kasih mobil, puji Tuhan. Saya bisa aja Pak Naso, Ibu Amin jalan-jalan. Ya, impas-impas deh kita di dalam, jalan-jalan. Kapan-kapan saya ajak deh Bang Daniel. Mau saya Kak Amel yang ajak Bang Daniel, kalau diajak lagi Kak Amel gitu. Jadi begitu, kalau sudah dijawab, baru berubah doanya. Jangan sampai kita minta ini, minta itu kebanyakan. Jadi semua nggak dapat. Jadi kita tetapkan satu dulu. Kita tetapkan satu. Kalau sudah terjawab baru. Contohnya ini, anak muda ini kan yang lagi pacaran. Tuhan, saya maunya ini ya, ciri-cirinya seperti ini. Lihat doanya jangan berubah. Saya maunya besok hidungnya begini ya Tuhan, kayak Pinocchio. Nah, belum dijawab Pinocchio-nya, saya mau ya Alisa juga naik ke atas sedikit Tuhan. Maksudnya satu dulu. Tetapkan dulu satu, baru kita minta yang lain. Saat ini kita sedang bergumul untuk pembangunan gereja kita di tempat ini. Kita mau mulai. Makanya saat ini kita sedang fokus, kami mau bangun gereja Tuhan. Makanya gerakan 1000 kita bilangin terus, jangan bosan-bosan ya. Bu Amin gerakan 1000 dulu, kapan gerakan yang lain. Ya gerakan 1000 dulu, nanti mau gerakan 5000 baru kita pikirkan ya. Yang penting lancar dulu nih gerakan 1000. Gerakan 1000 aja masih macet, apalagi gerakan 5000. Pasti semakin mentok kalau udah 5000. 1000 dulu pelan-pelan. Kita lihat tahun depan, kan gerakan 1000 lancar jaya nih Pak, gitu. Oh lancar. Ya udah kita naikkan 5000, gerakan 5000 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita fokus dulu. Kami mau bangun gereja Tuhan. Kita bangun. Jadi kita fokus. Jangan kebanyakan. Makanya dalam Yakobus dikatakan, orang yang banyak megang sesuatu, makanya terungkap ambing satu pun tidak dapat. Pengen yang ini, pengen yang itu, pengen yang itu. Akhirnya kebanyakan, akhirnya nggak dapat. Ganggu yang ini, ganggu yang ini. Akhirnya ketika bikin janji, berabe. Aduh, dia udah minta jemput nih, anak hujan lagi, terus ya minta ini lagi, minta coklat, sekarang lagi. Aduh, gimana nih? Kepentok sendiri. Akhirnya, ya udah deh, saya tidur aja di rumah. Karena kebanyakan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetapkan hati satu saja. Nanti kalau sudah terjawab yang satunya, baru kita doakan lagi yang lain. Boleh meningkat tuh 2 poinnya. Poin 1, poin 2. Doakan terus. Poin 1, poin 1, 2. Oh udah dijawab 1, 2. Naikkan lagi sampai 3. Begitu. Ibu Hana ini luar biasa. Dia tidak bergeming dengan suara-suara yang lain. Dia tetap ke hati, Tuhan saya mau anak laki-laki. Akhirnya Tuhan kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita menetapkan hati di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan jawab. Apa yang menjadi pergumulan? Bergumul untuk kuliah, tetapkan hati untuk belajar sungguh-sungguh. Bergumul untuk pekerjaan, tetapkan hati untuk bekerja
bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan ada bos baru bekerja, nggak ada berleha-leha. Mau di rumah tangga juga begitu. Apa yang difokuskan? Mau beli motor, tetapkan hati untuk beli motor supaya dapat. Kurangi jajan. Ya kalau kita kebanyakan jajan, jadi motornya nggak dapat. Kita menyalahkan yang lain. Tuhan tidak memberkati kami. Bukan Tuhan tidak memberkati, sudah Tuhan kasih. Hanya kita kebanyakan jajan. Jadi nggak nabung. Kita harus menabung. Kalau kita menabung, tabungannya sudah banyak, jadi kita senyum. Ayo Om, ayo Kak Amel, kita makan bakso. Puji Tuhan. Tapi kalau motornya sudah kebeli, jangan udah tabung, ajak orang lain makan, akhirnya motornya kebeli juga. Beli dulu motornya baru syukuran, makanya pakai bakso. Jadi seperti itu jemaat Tuhan. Tetapkan hati, jangan putus-putus meminta yang satu. Hal yang ketiga, ketika kita hidup dalam sebuah tekanan, bangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Jikalau kita tertekan terus, jangan putus-putusnya engkau membangun hubungan kepada Tuhan. Doa terus. Apa saya nggak bekerja buangnya? Doa terus. Enggak. Kemana kita melangkah? Kita berdoa. Tidak perlu berjam-jam, tetapi langkah hidup kita selalu bawa dalam doa. Tuhan, saya mau berangkat kerja. Jadi doa ini menjadi gaya hidup kita. Jadi tanpa doa serasa kurang sempurna. Jangan kita mengatakan tanpa doa biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Tetapi tanpa doa terasa hampa semuanya karena tidak ada doa. Ketika Hana membina hubungan yang baik terus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, ketika kita tidak putus-putusnya kepada Tuhan, membangun hubungan kepada Tuhan, maka doa kita itu akan terjawab. Hana dijawab doanya oleh Tuhan. Walaupun tadi seolah-olah gelap semuanya, tidak ada jalan keluar, tetapi doanya sampai kepada Tuhan. Tuhan mengingat, Tuhan melihat daripada keseriusan daripada Hana. Ketika dia minta terus anak laki-laki, maka dia kasih anak laki-laki, namanya Samuel. Tetapi ada satu janji yang diucapkan oleh Hana. Tuhan, jikalau engkau menjawabnya, saya akan memberikan dia untuk Tuhan. Kalau kita jemaat Tuhan, anak-anak muda sudah berjanji nih, ketika saya bekerja Tuhan, saya akan mengembalikan perpuluhan terus untuk Tuhan. Jangan sampai tidak kasih perpuluhannya. Kepikiran, aduh, sayang-sayang juga. Jangan. Ketika engkau sudah berjanji Tuhan, jikalau Tuhan membukakan jalan, saya bekerja, perpuluhan saya akan saya kasih terus untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Maka Tuhan akan berkati. Jangan sampai kita lupa. Terima kasih Tuhan sudah jawab. Kebanyakan ngasihnya di gereja. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Tetapi marilah kita kasih apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Hana menepati janjinya. Hana bukanlah orang yang suka ingkar
ingkar janji. Saya percaya di sini jemaat Tuhan tidak ada yang suka ingkar janji di sini. Ada yang suka ingkar janji, sudah janji-janji, akhirnya tidak kasih. Kita sudah berharap banyak. Ya, sebentar lagi saya mau diajak makan. Kita udah rapi-rapi, akhirnya dibatalin. Maaf ya Bu, nggak jadi. Kenapa? Macet. Karena macet ya. Jadi mikir ya. Jadi seperti itu. Ketika kita sudah berjanji, laksanakanlah janjimu ya. Kalau di ayat selanjutnya di sini dikatakan, lalu di ayat yang 6, lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ini menceritakan bagaimana kisah selanjutnya ketika dia sudah dijawab doanya. Ketika doa kita juga nantinya sudah dijawab di sini, jangan engkau melupakan yang lain. Seperti istilah yang sering dipakai sampai detik ini adalah kacang lupa akan kulitnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai seperti itu. Ketika kita sudah dijawab doanya, sudah berjanji, lakukanlah janji itu. Ketika kita terus-menerus berdoa, maka janji Tuhan itu akan kita terima. Seperti Ibu Hana dapat anak laki-laki. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua di tempat ini? Mari bawa di hadapan Tuhan dengan doa yang tak putus-putus. Jangan sampai berhenti kalau belum dijawab. Hana ini dari tahun ke tahun, kalau kita baca dari awalnya, dari tahun ke tahun datang terus ke Shilo untuk berdoa. Bertiba lama si Hana menanti. Kita juga di sini saat ini ya, kita sedang bergumul terus. Bagaimana supaya bisa terlaksana? Penantian ini akan menjadi manis pada saatnya. Kalau kita melihat kemudian terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada 3 hal yang boleh kita tanamkan dalam hidup kita, terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Firman Tuhan berkata, ketika engkau ada dalam sebuah tekanan, datanglah kepada Tuhan. Kedua, berdoalah dengan tak putus-putusnya. Tetapkan hati untuk mendoakan sesuatu, jangan kebanyakan. Ketiga, selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita selalu bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka doa kita akan terjawab. Kita akan menikmati hasilnya. Seperti Ibu Hana, ketika dia bangun terus doa di hadapan Tuhan, tidak pergi kepada yang lain, tidak ambil jalan pintas mencari suami yang baru, tetapi dia menanti jawaban Tuhan, maka buahnya manis. Doanya dijawab. Di ayat yang 20 ini dia katakan, aku memberi namanya Samuel karena aku telah memintanya kepada Tuhan. Kalau doa kita nantinya, gereja kita sudah terbagi di tempat ini, kita juga akan melihat, oh, gereja Tuhan di tempat ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, doa kami, jemaatmu di tempat ini sudah terjawab. Amin.